Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita berjuang terus untuk membersihkan setiap ada dosa pada diri kita. Mari kita bersihkan dengan selalu sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada kotoran, kita harus berusaha langsung membersihkan dengan tobat, dengan banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan terus diri kita ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak berpuasa sunnah, banyak-banyak melakukan kebaikan, sholat malam, dan usahakan sholatnya yang tepat waktu, 5 waktu, dan usahakan sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita ini beramal tapi tidak mengikuti petunjuk dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah itu harus wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengarang-arang sendiri, membuat aturan sendiri, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau membuat aturan-aturan dengan cara kita sendiri, tapi harus mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk kesesatan. Dan itu bukan termasuk ibadah. Walaupun nampaknya baik, walaupun nampaknya benar, tetap kalau tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak termasuk ibadah. Jadi yang termasuk ibadah ini yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu baru ibadah. Dan jadi kita ini harus berusaha mengikuti sesuai pesanan. Namun kita ini hidup di akhir zaman. Jadi banyak sekali ada kekurangan-kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yang penting kita berusaha semaksimalnya. Kita berusaha semaksimalnya untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang paling benar, untuk menjadi yang paling sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berusaha. Kita harus berjuang terus menjadi yang betul-betul sesuai dengan syariat, sesuai dengan wahyu, sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terbaik. Yang namanya manusia, apalagi kita hidup di akhir zaman ini, semuanya ada kekurangan. Semuanya ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna, ada kekurangan. Kita harus berusaha terus membersihkan diri, mohon ampun. Dengan rahmatnya Allah, insya Allah nanti diampuni oleh Allah. Dengan rahmatnya Allah, insya Allah kita bisa masuk surga. Asal kita betul-betul berjuang, berusaha untuk mengikuti betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ajaran-ajaran sebelum Al-Quran ini, misalnya kitab Zabur, Taurat, Injil, mereka orang-orang Yahudi itu banyak yang merubah kitabnya. Mereka banyak yang merubah ajaran-ajarannya dari para nabi. Sehingga mereka itu tersesat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab suci yang terakhir ini, yaitu Al-Quran, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesuciannya sampai yaumul kiamat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين
ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Yang artinya, lalu orang-orang yang zalim itu mengganti perintah dengan perintah-perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Jadi mereka itu merubah perintah-perintah Allah. Yang tidak diperintahkan mereka perintahkan, yang diperintahkan oleh Allah mereka tidak mau mengerjakan. Ini namanya kezaliman, kesesatan. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini telah berbuat fasik. Artinya fasik gemar berbuat dosa. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang fasik. Jadi ibadah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus kita ikuti sesuai wahyu. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak berani ngarang-ngarang sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan apa yang diperintah, untuk menyampaikan apa yang dilarang. Semua itu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari Rasulullah itu sendiri, tapi itu dari wahyu. Menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi pun tidak berhak dan tidak boleh merubah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka harus mengikuti petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Jadi kita harus berusaha yang sebenar-benarnya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalnya itu tertolak. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi ini supaya kita perhatikan. Jadi amal tersebut tidak termasuk ibadah. Karena yang namanya ibadah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi, yang disampaikan kepada kita. Mari kita berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya sesuai pesanan, sesuai yang dipesan. Inilah yang betul-betul mendatangkan ridhonya Allah yang sangat besar, mendatangkan rahmatnya Allah yang sangat besar, dan mendatangkan ampunan Allah yang sangat besar kalau kita berbuat sesuai pesanan yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita ikuti. Usahakan memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sholat malam. Usahakan sisa-sisa hidup kita ini gunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk berbuat baik, karena kehidupan di dunia ini hanya sementara dan kita akan kembali, kita akan meninggalkan dunia ini. Harta, kekayaan, semua yang kita miliki ini, semuanya ini bakal kita tinggalkan. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, gunakan yang sebaik-baiknya untuk beribadah, yang sebenar-benarnya beribadah, yang sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.